bersama Miss Berlin di Kelas Gosip episode 10. Halo Miss, selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah, Miss baik. Semoga kalian yang di luar sana yang lagi nonton Miss dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Amin. Siapa yang udah gak sabar buat belajar bareng Miss Berlin? Saya Miss. Oke, kalau gitu let's go. Kekerasan bukanlah hal yang diwajarkan, namun kewarasan memengaruhi segalanya. Tapi sebelum lanjut ke bab 1, jangan lupa klik tombol di bawah ini. Oke, muridku di kelas gosip kali ini, pertama kita akan membahas tentang Arem X Ara belum sadarkan diri usai melakukan percobaan bunuh diri. Arem, mantan anggota Girl Korea, mencoba mengakhiri hidupnya setelah mengungkap KDRT yang dialami anak-anaknya dari mantan suaminya. Oke, ada pertanyaan anak-anakku? Dia kira-kira kenapa sih Miss? Orang-orang itu pengen mengakhiri hidupnya itu apa sih yang bikin dia sampai pengen kayak gitu? Nah, ini pertanyaan yang sulit buat Miss ya sebenarnya. Tiap orang kan dalam hidup tuh pasti mempunyai masalahnya masing-masing. Ya kan, ada yang mentalnya kuat, ada yang mentalnya gampang down, ada yang bener-bener tegar banget. Kita kan nggak tahu masalah hidup dalam kehidupan orang tuh seperti apa, kita nggak tahu. Terkadang kita tuh cuma dengar dari cerita, tapi kita tidak bisa mengalami hal-hal seperti itu. Oke, ada lagi? Saya Miss, emang dengan bunuh diri bisa menyelesaikan masalah ya Miss? Ya mungkin menurut dia itu bisa mengakhiri hidupnya. Masalahnya menurut dia itu bisa terselesaikan. Iya, terselesaikan buat dia, tapi jadi masalah baru buat yang lain kan Miss kalau kayak gitu. Emang iya sih, bener. Tapi ya mungkin dengan begitu dia akan lebih ini kali ya, lebih apa? Tenang, damai, mungkin. Tapi kan kita nggak tahu siksaan di neraka seperti apa. Ada tips nggak Miss buat orang-orang yang dalam kondisi mentalnya lagi down banget, dia pengen ngelakuin itu? Sebaiknya kalau bisa masalahnya bisa dipecahkan, bisa terselesaikan. Harusnya kalau ketika kamu punya masalah, harusnya kamu bisa sharing kepada orang yang benar-benar kamu bisa percaya. Mungkin kamu bisa lega, mungkin dia bisa kasih kamu nasihat, mungkin dia bisa membantu kamu. Jangan lari ke arah yang akan menimbulkan masalah besar lagi buat keluarga kamu gitu loh. Oke Miss, jadi intinya harus cerita ya, harus sharing ya Miss kalau Harus punya sharing masalah. dong, tapi sama orang yang benar-benar kamu percaya. Jangan orang yang akan membocorkan semua masalah dan aib-aib kamu. Oke, anakku, bab 1 udah selesai, kita lanjut ke bab berikutnya. Bab 2 ini bahasanya bikin heran. Kita akan membahas kepercayaan berujung kekerasan. Agnia Punjabi ungkap anaknya dianiaya baby sister hingga lebam-lebam. Oke. Insiden yang terjadi pada Agnia Punjabi di mana anaknya yang berusia 3 tahun menjadi korban penganiayaan oleh pengasuh kepercayaannya. Menunjukkan pentingnya memilih pengasuh anak dengan selektif. Oke, ada pertanyaan? Kok bisa sih Miss ART-nya tega banget sama anak kecil? Ya nggak ngerti ya, mungkin ART-nya juga kayaknya stres dia itu. Makanya dia melakukan tindakan konyol seperti itu. Padahal dia kan dibayar, dikasih makan enak, dikasih bonus, tidak pernah diperlakukan kasar ya. Itu ya yang Miss tahu ya dari berita itu ya. Tapi kenapa nggak ngerti ya itu ART mukanya lembut banget sih, muka kalem, muka bukan penjahat lah ini ya. Tapi nggak tahu kenapa bisa setega itu. Oke, ada lagi? Gimana caranya mencari ART atau pengasuh anak yang benar-benar dia nggak bakal jahat sama anak kita, Miss? Cari di mana yang kamu sudah kenal lama sama orang itu atau tetangga terdekat kamu lah. Itu sih lebih efisien. Maksudnya dari kenalan ya, Miss, bukan dari agensi atau apa gitu. Iya, dari kenalan juga bisa sih, nggak perlu dari agensi kan. Ada lagi nih Miss yang mau nanya Miss. Miss, kalau Miss sendiri pengen nanti kalau punya anak pakai ART atau ngurus sendiri tuh? Kalau aku maunya sih diurus sendiri ya, jangan sampai nanti anak itu lengket sama orang lain. Mending tuh anak tuh lengketnya sama kita. Kan kasihan kan kalau kurang kasih sayang dari orang tua. Orang tuanya terlalu sibuk, gak pernah ngurusin, lebih baik diurus sama diri sendiri sih.
Oke, ngeri ya orang-orang zaman sekarang bisa sesadis itu. Tapi ada yang nggak kalah sadis di bab 3 ini. Di bab 3 ini kita akan membahas tentang misteri di balik kematian Stevie Agnesia. Stevie Agnesia meninggal secara misterius. Publik menduga kematiannya disebabkan oleh santet, tetapi belum ada konfirmasi resmi. Tudingan didasarkan pada pernyataan Stevie Agnesia yang mengaku disantet meskipun tak menyebut siapa pelakunya. Oke, ada pertanyaan. Miss, emangnya masih zaman ya sekarang santet-santetan? Aduh, percaya nggak percaya sih ya. Miss juga kurang tahu juga ya. Miss juga nggak pernah bermain kayak gitu ya. Percaya nggak percaya sih sebenarnya dunia goib seperti itu. Memang ada sih. Miss, tanya Miss. Ya, Indikasinya atau tanda-tandanya dia disantet apa Miss? wah ini pertanyaannya kayaknya Miss bukan dukun ya. Tolong pertanyaannya yang bener ya anak-anakku, murid-muridku. Miss bukan dukun, Miss bukan ustadz. Ada lagi nggak? Gimana cara menghindari hal-hal kayak gitu Miss? Ilmu gaib, santet atau semacamnya? Ya satu, kita tuh supaya orang juga baik sama kita, satu kita tuh jaga tutur bicara kita sama orang yang sopan. Terus kita juga rajin ibadah, yang baik sama orang, karena juga ucapan itu, lidah itu bisa menyakiti siapapun meskipun itu sepele, tapi kan kita nggak tahu mental orang itu seperti apa, kita nggak ngerti. Berarti Miss, kalau misalkan disantet tuh biasanya gara-gara sakit hati ya Miss? Ya kedengarannya sih seperti itu ya. Oke, udah 3 bab aja nih yang kita bahas. Kalau gitu kita lanjut ke penghujung acara. Oke muridku, kita mau ambil kesimpulan nih. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari 3 bab ini adalah pentingnya memastikan keamanan dan perlindungan bagi diri sendiri dan orang tercinta dalam kehidupan sehari-hari di dunia yang kejam dan tidak terarah ini. Oke, makasih udah ikutin kelasnya Miss dari awal sampai akhir. Kita bertemu lagi di episode berikutnya dan jangan lupa klik tombol di bawah ini